Selamat datang di podcast Bola Jersey Tanah Rencong. يا ولد يا ولد يا ولد راكيتيش محمد صلاح اليسار محمد صلاح جول ام لا صلاح. Ya, luar biasa sekali ya. Ini merupakan episode perdana di podcast Bola Jersey Tanah Rencong. Ya, jadi di podcast ini kita bakalan membahas terkait dunia sepak bola, terutama di 5 liga top Eropa ya, yaitu di Liga Premier Inggris, kemudian ada Serie A di Italia, kemudian ada La Liga di Spanyol, dan juga ada Bundesliga di Jerman, dan tidak lupa juga dengan Liga Petani yang sering dikatakan Liga Petani, yaitu Ligue 1 di Prancis ya. Kita juga bakal membahas tentang Ligue 1 kok, tenang, enjoy ya. Dan juga yang pastinya yang bakalan kita tunggu-tunggu juga tentang analisa maupun pertandingan terkait liga terbesar, turnamen sepak bola terbesar di Eropa, yaitu Liga Champions yang setiap tahunnya ditunggu-tunggu oleh para penggemar fanatisme sepak bola ya. Kita bakalan kupas tuntas dan membahas setiap pertandingannya di sini di podcast ini, yaitu podcast Bola Jersey Tanah Rencong. Oh ya, sebentar saya ngambil kopi dulu karena kita bakalan membahas sambil ngopi ya, biar enjoy ya. Kalian kalau mau ngopi silakan ambil kopi, kalian seduh kopi, kalian minum kopi biar enjoy sambil duduk dengarkan podcast Bola Jersey Tanah Rencong ya. Yang nggak ada kopi bisa juga kalian minum air putih hangat kalau bisa, karena air putih hangat itu sangat bagus bagi metabolisme tubuh ya. Kalau air dingin boleh juga sih, nggak ada masalah, tapi air dingin itu lebih cocok untuk meregangkan otot-otot bagi kalian yang baru siap futsal mungkin, atau kalian baru siap bermain takraw di lapangan depan rumah ataupun di lapangan desa kalian ya. Silahkan kalian minum air dingin. Kalau bisa kalian mandi pakai air dingin, itu kayak timnas U19 dulu berendam pakai air dingin. Makanya orang ini kuat-kuat ya, sampai ke semifinal, tembus semifinal, sampai masuk final Asian Games lagi. Aduh, itu kan sangat luar biasa itu. Oh ya, sampai mana tadi? Oke, kita bakalan bahas tentang Liga Champions ya, karena nanti pada tanggal 7 dan 8 dini hari bakal kembali bergulir Liga Champions, kembali bergulir ya. Ya, setelah kemarin sempat dijeda karena international break ya, karena ada pertandingan-pertandingan dari negara-negara yang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia di setiap benuanya itu. Di pertandingan pertama babak perempat final Liga Champions tanggal 7 April dini hari nanti, ini bakalan mempertemukan dua tim tangguh ya, yaitu Real Madrid dan Liverpool. Nah, berbicara tentang Real Madrid dan Liverpool ini, kedua tim ini juga sudah pernah bertemu di final UEFA Champions League tahun 2018 silam nih. Akan tetapi saat itu Liverpool harus mengakui kehebatan dari tim Real Madrid, yang mana pada saat itu Real Madrid mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain andalan mereka seperti Cristiano Ronaldo, masih ada Gareth Bale yang saat ini sudah dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, dan Ronaldo sekarang sudah pindah ke Juventus tentunya ya. Dan satu lagi pemain yang sangat berperan penting menjaga pertahanan dari Real Madrid ya, yaitu Keylor Navas ya. Ini Navas juga udah dilepas oleh Real Madrid dengan harga yang sangat terbilang murah ya ke Paris Saint-Germain. Ini PSG yang beruntung atau Madrid yang terlalu bobrok menjual kiper sekelas Navas dengan harga yang sangat murah kepada PSG lagi. PSG kan secara gitu klub kaya, bisa menebus harga pemain berapapun yang mereka minta sesuai keinginan mereka ya. Bahkan ketika PSG mendatangkan Neymar pun itu nggak ada yang bakal menduga mereka bisa membuat Neymar menjadi pemain termahal di dunia saat itu. Bahkan sampai saat ini masih dipegang oleh Neymar, transfer pemain termahal di dunia. Ya, Liverpool juga saat itu juga sudah mulai memasuki ke masa-masa keemasan mereka ya. Mulai dari memiliki penyerang yang trio yang mematikan, Firmino, Mane, Salah, atau disingkat trio Firmansyah, dan gelandang mereka juga yang sudah berpengalaman tentunya, Jordan Henderson dan beberapa pemain lainnya ya, siapa namanya lupa aku juga. Dan di lini pertahanan mereka juga udah punya Virgil van Dijk ya, yang merupakan bek termahal Premier League saat itu, sebelum nantinya disalib oleh Harry Maguire sih. Ya, tapi kan mereka juga udah terbilang sangat luar biasa ya, pemain-pemain dari Liverpool pada saat itu juga. Namun karena kesalahan fatal dari seorang penjaga gawang, Loris Karius, yang saat itu masih posisi kiper masih diisi oleh Loris Karius karena Alisson masih bermain di klub AS Roma saat itu. Nah, dua kesalahan fatal Karius
yang membuat Liverpool mengalami kekalahan di partai final tersebut ya, sangat disayangkan. Padahal sebelum-sebelumnya Karius tampil sangat meyakinkan ya, tapi kenapa entah di final dia tampil kayak main di tarkam kalau aku lihat. Tapi memang Real Madrid juga pemain-pemainnya luar biasa, nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin memang mental juaranya aja yang belum ada di Liverpool. Sedangkan Real Madrid ini memang tim yang punya mentalitas juara yang begitu besar. Karena di tahun-tahun sebelumnya juga mereka sangat mendominasi perhelatan Liga Champions ini. Pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu pastinya ini. Karena Liverpool membawa misi balas dendam mereka terhadap Real Madrid. Dan Real Madrid juga akan mempertahankan track record kemenangan mereka terhadap Liverpool. Dan yang luar biasanya lagi, Real Madrid merupakan satu-satunya tim dari La Liga Spanyol yang berhasil lolos ke babak 8 besar ini. Setelah Barcelona dan Sevilla harus mengalami kekalahan di babak 16 besar. Dan ya, ini merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi Real Madrid ya untuk mempertahankan marwah La Liga ya. Karena marwah La Liga ini berada di Real Madrid sekarang karena mereka satu-satunya tim dari La Liga yang sudah lolos sejauh ini. Nah, berikutnya di partai kedua Liga Champions babak perempat final ini bakalan mempertemukan tim terkaya dari Inggris yaitu Manchester City akan berhadapan dengan Borussia Dortmund. Tim yang sangat dikenal dengan supporter yang sangat fanatik dari Jerman ini ya. Nah, kedua tim ini bakalan bertemu di partai kedua nanti di perempat final Liga Champions ya. Nah, ini pertandingan yang sangat unik menurut aku ya. Karena ya dua tim ini dikenal sebagai tim yang menjadi penyemarak Liga Champions saja nih dari dulu ke dulu. Kalau kita lihat sih City lebih memiliki skuad yang unggul ketimbang Dortmund ya. Dari sisi skuadnya sih. Namun Dortmund gak bisa diremehkan juga karena mesin gol Liga Champions itu berada di Dortmund, yaitu Erling Haaland, si bocah ajaib yang dulunya sempat mondok di pesantren, di salah satu pesantren Indonesia ya, yang terkenal di TikTok itu ya pokoknya. Ya pokoknya mesin gol Liga Champions itu ada di Dortmund karena saat ini Erling Haaland sudah mengoleksi 10 gol dan menjadi top skor sementara di ajang Liga Champions tahun ini. Ya, tahun lalu Haaland juga mengoleksi 10 gol sih. Cuman Dortmund sayangnya harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Paris Saint-Germain ya. Haaland cuman ketinggalan 5 gol dari Lewandowski yang pada tahun kemarin Lewandowski berhasil menjadi top skor Liga Champions dengan koleksi 15 gol. Tahun ini Lewandowski kayaknya kehabisan bensin dah. Dia cuman hanya berada di posisi keberapa ini? Pokoknya Lewandowski cuma mencetak 5 gol sejauh ini. Ditambah lagi kabarnya Lewandowski harus absen beberapa pekan dari sepak bola dikarenakan cedera ya. Ini sangat disayangkan karena dia akan melewati leg pertama dan leg kedua Liga Champions di babak perempat final ini ya. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi tim lawan yaitu Paris Saint-Germain yang akan bertemu nanti di partai ketiga perempat final Liga Champions. Oke, kita kembali lagi ke Manchester City dan Borussia Dortmund ya. Kalau kita lihat City ini secara skuad memang City ini adalah sangat komplit ya. Paket komplit ini ada di skuad Manchester City ya, mulai dari kiper, back, gelandang, bahkan striker mereka pun itu semuanya sangat tajam semua ya, karena gol-gol yang dihasilkan oleh Manchester City ini tidak hanya bertumpu di striker aja ini. Bahkan back dan gelandang sekalipun ini terlibat dalam proses gol yang diciptakan Manchester City. Mereka jadi tidak hanya bertumpu di gelandang utama saja karena mereka semua ini memainkan sebuah peran penting di dalam sebuah tim. Oleh karena itu City layak kita apresiasi sebagai sebuah tim yang paket komplit lah istilahnya kita bilang ya, karena mereka ini memiliki pemain andalan di setiap lini yang mereka jaga, yang mereka isi ya. Nah, di pertandingan selanjutnya, partai pertandingan Liga Champions perempat final selanjutnya ini akan mempertemukan kedua tim yang juga sudah pernah bertemu di final Liga Champions tahun lalu tepatnya, yaitu antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain. Nah, ini sangat menarik tentunya dan ini menjadi pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia karena prediksinya mereka kedua tim ini Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen menjadi final idaman
dari para penggemar sepak bola seluruh dunia. Nah, namun sayangnya mereka harus bertemu lebih awal di partai perempat final ini. Nah, kalau kita lihat kedua tim ini dari segi statistik ya, memang mereka sedang berada di atas performa terbaiknya saat ini. Apalagi Borussia Dortmund, apalagi Bayern Munchen yang selalu konsisten dengan kemenangan dan dengan penampilan terbaik mereka di setiap pekannya di Bundesliga ya. Bahkan pertandingan terakhir mereka menghadapi Rasenballspor Leipzig itu mereka menang dengan skor 1-0. Meski terbilang tipis tapi permainan mereka cukup lumayan bagus ya. Berbeda halnya dengan Paris Saint-Germain yang harus takluk dari Lille 1-0 di pertandingan terakhir mereka kemarin. Nah, yang uniknya ini pemain-pemain dari Lille ini merupakan kebanyakan pemainnya itu akademi dari Paris Saint-Germain semua. Secara tidak langsung dari pemain akademi Paris Saint-Germain ini membantai mantan tim mereka itu Paris Saint-Germain. Ya, itulah yang mungkin aku kurang suka dari PSG karena mereka terlalu buru-buru untuk melepas pemain-pemain potensi muda mereka itu dilepas begitu aja gitu. Kayak banyak itu pemain-pemain akademi PSG yang sukses di klub-klub lain itu. Kayak Coman kemarin yang dia sendiri yang bahkan menghancurkan PSG di partai final kemarin itu. Itu kan pemain dari akademi PSG, Coman. Kemudian ada juga Rabiot juga yang sekarang udah dijual free transfer ke Juventus. Ada juga Lo Celso, pemain muda berbakat yang udah dilepas ke Real Betis sebelum akhirnya memperkuat Spurs tahun ini. Banyak itu pemain-pemain berpotensi Paris Saint-Germain yang dilepas begitu aja karena nggak kebagian tempat, nggak kebagian posisi di skuad utama. Itu padahal kan sebenarnya bisa dipinjamin atau istilahnya kayak Real Madrid lah, disekolahkan ke klub-klub lain. Karena nanti suatu saat mereka juga akan butuh pemain-pemain ini gitu. Daripada beli pemain mahal-mahal yang belum tentu kualitasnya bagus juga, mending manfaatin pemain akademi, pemain-pemain yang sudah mereka didik dari akademi yang ya bisa mereka pakai lah istilahnya. Berhubung Lewandowski masih dalam keadaan cedera dan absen, tidak bisa tampil di leg pertama maupun leg kedua nanti, seharusnya momentum seperti ini bisa dimanfaatkan oleh Paris Saint-Germain untuk melancarkan misi balas dendam mereka gitu. Apalagi skuad Paris Saint-Germain kan dihuni oleh pemain-pemain bintang yang sangat luar biasa banyak gitu. Tapi kalau kita lihat Bayern Munchen ya, mereka nggak hanya bertumpu di Lewandowski satu orang itu. Karena permainan Bayern Munchen itu walaupun nggak ada Lewandowski itu tetap Bayern Munchen. Bayern Munchen itu tetap Bayern Munchen walaupun tanpa Lewandowski. Mereka juga masih memiliki gelandang, masih memiliki sayap yang sangat luar biasa menakutkan gitu. Ada Thomas Müller, mereka masih memiliki Thomas Müller yang bisa kita bilang pemain yang sangat berpengalaman gitu. Dan juga ada Joshua Kimmich yang menjadi motor serangan dari Bayern Munchen itu sendiri. Di pertahanan juga mereka punya dinding tembok pertahanan terakhir yang sangat susah untuk dibobol, itu Manuel Neuer, kayak mana bacanya? Pokoknya Manuel Neuer. Ya, itulah perbedaan Bayern Munchen dengan klub-klub lain ya. Dan selanjutnya di pertandingan terakhir partai perempat final Liga Champions itu akan mempertemukan antara tim asal Portugal yaitu FC Porto yang akan bertemu dengan Chelsea. Nah, di sini Porto menjadi tim yang berbeda dari 7 tim lainnya. Kenapa aku bilang demikian? Karena menurut statistik skuad yang dimiliki oleh ke-8 tim dari skuad Porto inilah yang memiliki skuad yang sederhana gitu, berbeda dengan 7 tim lainnya kayak Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, City dan Dortmund gitu. Apalagi Chelsea ya, baru siap belanja pemain di musim kemarin. Nah, langsung berhadapan dengan Porto yang memiliki skuad sederhana gitu. Tapi Porto nggak bisa diremehin juga karena ya kemarin aja lihat permainannya dengan pas melawan Juventus di partai 16 besar. Itu Juventus saja bisa kewalahan menembus dinding pertahanan dari Porto yang dipimpin oleh PP itu. PP menjadi kapten andalan Porto saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi skuad ini, statistik dari segi skuad Chelsea mungkin sudah sangat unggul dibandingkan Porto ya, tapi entahlah cuman Thomas Tuchel yang tahu kayaknya. Apalagi Timo Werner itu gelandang. Timo Werner striker Chelsea itu juga belum ada kejelasan tentang performa dia sampai saat ini ya. Namun masih ada Oliver Giroud, pelapis striker yang sangat dibanggakan oleh Chelsea saat ini. Ya, kita lihat nanti siapa yang akan berhasil memenangkan duel antara tim sederhana dengan tim full squad elite ya, Chelsea ya.
Ya mungkin cuman itu sih analisa dari podcast bola Jersey Tanah Rencong ya. Semoga bisa menghibur kalian semua yang lagi nggak tahu ngapain ya. Oh ya, jadi bagi kalian yang udah buat kopi, jangan lupa kalian habisin itu kopi, kalian minum sampai habis dan kalian cuci itu gelas, jangan kalian tumpuk di belakang, kalian nyusahin mak, kalian cuci sendiri udah gede karena ya jangan lagi kayak anak kecil. Oke, ya silakan kalian lanjutkan aktivitas, yang mau keluar mau jogging silakan jogging, yang mau cari kerja silakan cari kerja, yang mau tidur silakan lanjutkan tidur kalian dan jangan lupa makan, jangan lupa mandi dan jangan lupa sholat terutama. Ya. Terima kasih bagi kalian yang udah mendengarkan podcast Bola Jersey Tanah Rencong. Sampai berjumpa di episode selanjutnya podcast Bola Jersey Tanah Rencong. Yeah.